Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sharing atau belajar bersama mengenai cara penggunaan Israel dalam analisis multifaktorial, atau kita bisa pakai confirmatory factor analysis, ya, atau CFA. Nah, pada layar ini saya sudah contohkan data yang saya ngarang ini ya, datanya ya teman-teman semua. Jadi data yang ada di Excel ini adalah data ngarang saya, yang terdiri dari 8 variabel. Di mana 8 variabel ini saya mengambil sampel sebanyak 50 orang, ya, 50 orang. 8 variabel ini yang kita lihat dari kolom 1, 2, 3 sampai 8. Ya, kolom 1 sampai 4 ini merupakan pengukuran terhadap satu variabel. Kemudian variabel 5 sampai 8 ini untuk variabel yang kedua. Jadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA, kita akan mengukur dua variabel, variabel observed dan variabel laten. Apa itu variabel observed? Variabel observed adalah variabel yang bisa diukur secara langsung, sedangkan variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Misalnya ya, kita akan mengukur, akan menilai kecantikan seorang, misalnya nih, seorang dikatakan cantik apabila misalnya ada indikatornya, ya, misalnya indikatornya adalah dia hidungnya mancung, ya, misalnya nih, kulitnya mulus, misal, ya, kemudian tinggi dan lain sebagainya. Hidung mancung, kulit putih, ataupun kulit mulus tadi ya, kemudian tinggi, itu merupakan indikator yang bisa kita tangkap dengan panca indera, sehingga kita bisa mengatakan, oh, dia itu cantik. Itulah variable observed yang bisa kita tangkap dengan panca indera. Nah, sedangkan variabel laten itu yang memang tidak bisa, karena variabel laten itu, kecantikan itu kan sesuatu yang memang harus dibuat indikator, makanya kecantikan itu sebagai variabel laten, sedangkan indikator ini yang tadi hidungnya mancung, tinggi, kemudian kulitnya mulus dan sebagainya, itu merupakan indikator yang kita katakan sebagai variabel observed. Nah, kolom 1 sampai 4 ini adalah indikator-indikator untuk variabel A, ya. Kolom 5 sampai 8 adalah indikator-indikator untuk variabel B. Nah, ini kita ngarang ya, sudah kita masukkan ke Excel. Namun demikian Bapak Ibu, pada Israel ini kita harus menyimpannya dalam bentuk ini apa? Comma delimited, ya, atau apa ini, format CSV, ya. Nih, ini sudah saya simpan di format tersebut, ya. Jangan sampai lupa ya tempatnya di mana, foldernya, ya. Kalau sudah, kita buka literalnya, seperti ini Bapak Ibu. Literalnya kita buka, kemudian kita new, kita pilih pre-list data. Ini merupakan, kenapa pilih ini langkah awal untuk menggunakan Israel, karena ini sebagai tempat kerjanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tempat kerjanya atau lembar kerja ya. Nah, kita tinggal kemudian kita import datanya ya dengan format tadi CSV ya. Nah, ini saya sudah membuat tadi file tadi, saya simpan dengan latihan S2. Saya klik, ya, kemudian open. Nah, kemudian setelah itu kita
simpan ya, latihan. Nah, misalnya nih saya simpan sebagai nama latihan, sorry, latihan 2 ya, misalnya latihan 2, save. Oke. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa tadi ada 8 kolom ya, kita klik 8 kolom ya, kita ini 8 kolom ini. Kemudian variable name-nya at top of file ini boleh kita hilangkan, boleh ya. Oke. Nah, ini sudah tampil tadi yang dari Excel pindah ke Israel ini ya. Jadi ada 8 indikator ya, 8 indikator. Yang indikator 1 sampai 4 ini adalah variabel pertama, untuk indikator variabel pertama, dan variabel 5 sampai 8 adalah indikator variabel yang kedua atau B ya, kita namakan A dan B. Kita pastikan bahwa ini adalah menjadi data continue, maka kita define variable ya, kita klik kemudian save, kita klik shift, tekan, klik var 8, kemudian variable tipe, pilih continue, apply to all. Oke. Nah, ini kalau ini sudah, maka angka-angka ini sudah berubah menjadi data angka. Kalau tadi bisa diduga oleh Israel itu data itu adalah bukan data angka tapi data kualitatif. Nah, karena Israel hanya akan bisa membawa data angka. Nah, kemudian setelah itu kita new, kemudian membuat path diagramnya. Oke. Ya. Kita namain latihan 2 ya, misalnya latihan 2. Nah, ini sudah muncul path diagramnya, maksudnya bidang kerja path diagramnya. Kemudian setelah itu kita klik variabel, sebentar saya cek dulu ya, variabel ya, saya ulangi, setup variabel, kemudian kita tambahkan tadi variabel indikator tadi dengan klik add, pilih release system, tadi kita namain latihan 2 ya. Oke. Nah, sekarang udah muncul ini variabel 1 sampai 8 tadi ya. Kemudian kita tambahkan di variabel latennya. Tadi kita ketahui bahwa variabel 1 sampai 4 adalah variabel A. Oke, kemudian variabel 5 sampai 8 adalah variabel B. Ya, kita next. Kemudian kita masukkan tadi ada 50 data ya, 50, kemudian kita oke. Nah, sekarang sudah berubah Bapak Ibu, ini ada var 1 sampai 8 ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih simplis ya, pilih ini Bapak Ibu, simplis nih. Nah, simplis sintaks ya, di setup, pilih simplis sintaks. Nah, kemudian kita enter di sini relationship-nya ya. Kita akan membuat permodelan yang sudah kita pelajari dari teori. Nah, tentu nanti kita sudah punya rancangan awal untuk gambarnya seperti apa, permodelannya nanti kita masukkan ke Israel ini. Nah, misalnya tadi kita sudah punya 8 indikator yang nomor 1 sampai 4 adalah
indikator untuk variabel A. Jadi kalau kita buat persamaannya adalah var, sorry, ini huruf besar, var 1 sampai dengan var 4, sampai dengan var 4 sama dengan A, kemudian var 5 sampai var 8 sampai sama dengan variabel B. Ya, jadi ini maksudnya variabel 1 sampai 4 itu merupakan milik indikator-indikator yang dimiliki oleh variabel A, dan variabel var 5 sampai 8 adalah indikator-indikator yang dimiliki oleh variabel B. Kita pencet run list rel atau gambar yang lari ini. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini ada gambarnya ya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa A memiliki indikator-indikator ini, kemudian B memiliki indikator var 5 sampai 8. Nah, kita ingin ketahui apakah memang indikator-indikator sebentar, sebelum indikator ini kita lihat apakah permodelan ini memang sudah memenuhi syarat atau tidak, ya, memenuhi goodness of fit dari sebuah model atau tidak. Nah, kita lihat indikator di bawahnya, atau maksudnya nilai-nilai di bawahnya. Di sini ada chi-square 68, degree of freedom-nya 19. Kita bagi chi-square ke degree of freedom. Kalau ini hasilnya kurang dari 2, maka permodelan ini bagus. Tapi kalau lebih, berarti memang ada data yang mungkin ada data outlier atau sampelnya kurang banyak. Ya, oke, ini kayak suka dibagi degree of freedom. Kemudian standar yang berikutnya adalah p value. P value-nya ini harusnya 0 di atas 0,05. Tapi ini di bawah 0,05. Artinya memang bisa jadi model ini belum fit, ya. Nah, yang terpenting lagi adalah ini Bapak Ibu. Jadi nilai RMC-nya ini harusnya kurang dari atau sama dengan 0,08. Nah, ini lebih dari, maka memang bisa dikatakan model ini belum fit. Ya, nanti kalau sudah fit, ya, Bapak Ibu, kita tinggal lihat ya di dalam poin-poin ini, angka-angka ini. Angka-angka ini kalau variabel 1 sampai 4 ini memang memenuhi syarat atau merupakan indikator yang memang bisa dipakai untuk mengukur kecantikan ini, ya. Jadi hidungnya mancung. Apakah benar ini bisa mengukur hidungnya mancung atau tidak? Apakah benar ini kulitnya mulus atau tidak, ya? Jadi indikator-indikator ini menunjukkan bahwa seorang yang cantik itu memiliki indikator-indikator ini. Apakah indikator-indikator ini mampu mengukur kecantikan seorang? Misalnya ini hanya kita kategorikan sebagai cantik, ya. Jadi ini kita lihat di angka-angka ini, ya, kita bisa klik T value-nya, ya. Nah, T value ini harus lebih dari 1,96, ya. Ini semuanya lebih dari 1,96. Ya, sebetulnya dari indikator-indikator mampu mengukur, tapi ternyata ini modelnya belum fit. Ya, ini yang menjadi PR. Kita nanti akan lihat seleksi di data outlier ataupun dengan menambah jumlah responden. Memang biasanya kalau SEM itu biasanya sampelnya banyak, ya, ratusan, bahkan bisa ribuan. Baik, demikian yang dapat diskusikan. Semoga bermanfaat, dan kalau sudah modelnya sudah fit, nanti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, di analisis tahap berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini nanti bisa lihat juga di hasil ini hasil Israel ini nanti ada data data ininya nah ini secara rinci ini. Nanti kalau bikin melihat CFI, GFI itu ada di sini. Nah, ini, ya, nanti bisa dilihat di situ. Baik, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.